Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safir Asna, nomor absen 27 dari kelas 107, akan membacakan artikel bahasa Indonesia dengan berjudul Batu Belah. Diceritakan bahwa daerah pesisir Tobelo, Maluku Utara merupakan wilayah yang memiliki kekayaan laut yang melimpah. Salah satu hasil laut yang sangat digemari oleh para nelayan di sana yaitu ikan papayana karena dagingnya yang bergizi dan enak. Orang di sana punya kepercayaan bahwa jika menyimpan telur ikan papayana di rumah sebelum melaut, hal itu bisa menjaga keselamatan para nelayan ketika sedang melaut. Satu nelayan di sana bernama Malaiholo yang tinggal bersama istri dan dua anaknya. Anak sulungnya bernama Obia Moloku dan si bungsu bernama Obia Mokara. Suatu hari, Malaiholo berhasil mendapatkan seekor ikan papayana yang cukup besar dan juga telurnya banyak. Sebelum Malaiholo berangkat melaut lagi, ia berpesan kepada sang istri untuk menyimpan telur itu selama dirinya melaut. Istrinya pun segera menyimpan di lemari. Sebelum pergi ke kebun, ibu berpesan kepada anak sulungnya agar tidak memakan telur ikan itu. Pasalnya, jika hal itu terjadi, ayahnya akan terancam bahaya di laut. Tidak lama setelah sang ibu pergi, karena lapar, tiba-tiba Obia Mokara menangis dan ia ingin makan dengan telur ikan. Sontak sang kakak pun berusaha untuk menjelaskan apa yang telah ibu nasihati. Namun, sang adik terus saja menangis sambil mengguling-gulingkan badannya. Merasa kasihan, Obia Moluku kemudian langsung mengambil beberapa telur ikan di lemari lalu, yang kemudian diberikan kepada adiknya. Namun, pada akhirnya Obia Moluku memberikan semua telur ikan itu agar sang adik tidak merengek-rengek lagi. Saat sang ibu sampai di rumah, ia pun marah mendapati telur ikannya telah habis. Seketika, ia merasa firasat buruk kepada suaminya. Ia pun merasa kesal dan segera berlari menuju pantai. Sesampainya di pantai, ia pun berdiri di atas sebuah batu besar. Dengan segera ia memohon kepada batu itu untuk menelannya. Sontak batu besar itu pun terbelah menjadi dua. Setelah sang ibu masuk ke dalam batunya, batu itu langsung tertutup kembali. Mengetahui ibunya berlari menuju pantai, Obia Moluku Obia Moluku lari juga menyusulnya yang sang ibu sambil menggendong adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nur Agustina, kelas 107, ingin membacakan gerakan literasi sekolah yang berjudul Robin Hood dan Panah Emas. Dahulu kala di hutan Sherwood hiduplah seorang pahlawan legendaris bernama Robin Hood. Dia adalah seorang penjahat, pemanah ulung, dan pemimpin sekawan pria ceria, termasuk Little John. Mereka melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Sheriff Nottingham yang kejam dan bangsawan yang rakus, mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Suatu hari, Sheriff Nottingham memutuskan untuk mengadakan kontes memanah di kota. Dia berharap dapat menarik Robin Hood keluar dari persembunyiannya dan menangkapnya. Pada hari perlombaan, Robin Hood menyamar sebagai seorang pria tua dan ikut serta dalam kompetisi. Pemanah dari dekat dan jauh berkumpul untuk menguji kemampuan mereka, tetapi tidak ada yang bisa menandingi ketepatan tembakan Robin. Orang yang banyak bersorak dan Sheriff Nottingham yang menyadari bahwa hanya Robin Hood yang bisa membuat tembakan seperti itu, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria tua itu. Namun Robin Hood mengungkapkan identitas aslinya. Dengan bantuan Merryman yang telah menyusup ke dalam kerumunan, mereka mengalahkan penjaga sheriff dan melarikan diri. Robin Hood mengambil anak panah emas dan kembali ke hutan Sherwood, di mana dia Merryman melanjutkan perjuangan Mary, keadilan dan perlindungan orang miskin. Legenda tentang Robin Hood dan perbuatan heroiknya menyebar luas, menginspirasi harapan dan keberanian di hati rakyat jelata. Sekian, terima kasih.